Halo semuanya, selamat datang di Short Course Privacy by Design, membangun perangkat lunak yang privacy aware atau memiliki aspek-aspek privacy di dalamnya. Terima kasih telah berkenan bergabung di dalam course ini. Sebelum saya berkenalan lebih dalam, saya akan mencoba mengenalkan dulu apa saja yang akan kawan-kawan pelajari di short course ini. Dalam course ini, kawan-kawan akan dikenalkan terhadap konsep-konsep privasi data. Mencakup di dalamnya adalah topik-topik penting mulai dari konsep utama hingga aplikasi praktis, melalui serangkaian 6 modul. Course ini bertujuan agar pada akhirnya, di akhir course, kawan-kawan akan memiliki pemahaman yang cukup untuk mencoba merancang kebutuhan privacy dan desain dari perangkat lunak. Apa saja 6 modul yang akan kawan-kawan pelajari? Di modul yang pertama, kita akan masuk ke dalam Introduction to Data Privacy atau pengantar privasi data. Kita akan melihat tentang definisi dan konsepnya. Kita juga akan melihat bagaimana pentingnya kita memahami data privacy dalam kaitannya dengan pengembangan perangkat lunak. Kita juga akan membahas mengenai perbedaan antara data privacy dan data security. Kemudian kita akan melihat hukum atau undang-undang tentang data privacy. Kemudian kita akan melihat bagaimana hak individual atau hak data subjek di dalam undang-undang tersebut. Dan kemudian kita akan melihat juga konsekuensi jika data privacy itu dilanggar. Kita juga akan melihat beberapa studi kasus tentang pelanggaran data privacy. Kemudian di modul yang selanjutnya kita akan memahami konsep-konsep kunci, ya, konsep-konsep dasar dari data privacy itu sendiri. Ya, kita akan melihat lebih detail tentang definisi dari personal data atau data pribadi. Kita akan melihat contoh-contohnya. Kemudian kita akan melihat tentang apa itu subjek data, data subject. Ya, karena ini konsep yang sangat penting yang mendasari data privacy. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat tentang data processing. Ya, kita akan memahami apa itu yang termasuk ke dalam data processing, ya, yang perlu kita perhatikan di dalam pengembangan perangkat lunak kita nanti. Kemudian setelah kita paham dengan dua konsep dasar, dua modul dasar, kita akan masuk ke dalam privacy by design. Kita akan mulai dengan pengenalan prinsip, ya, pengenalan prinsip-prinsip privacy by design. Ada 7 prinsip di sana dan kita akan coba lihat satu persatu dan bagaimana kaitannya dengan pengembangan software. Dan juga kita akan menyinggung sedikit mengenai bagaimana kita mengintegrasikan privacy by design ke dalam proses pengembangan perangkat lunak. Dalam modul keempat, kita akan masuk ke pembahasan mengenai threat modeling menggunakan metode bernama Lindun. Threat modeling adalah langkah preventif mengidentifikasi ancaman pada perangkat lunak yang akan kita buat. Konsep threat modeling ini cukup terkenal di bidang security. Dan metode Lindun ini mendetailkannya atau menspesifikannya ke dalam konsep yang khusus dari sisi privacy. Nah, kita akan melihat kategori ancaman-ancaman atau threats dari sisi privacy, dan kemudian kita akan lihat langkah-langkah dalam menjalankan proses threat modeling dengan Lindun. Nah, setelah kita identifikasi threats-nya, ancaman-ancamannya, kita juga harus menemukan solusi mengatasi ancaman tersebut. Nah, solusi dari ancaman tersebut kita akan bahas pada modul kelima, yaitu Privacy Enhancing Technologies dan juga Privacy Design Pattern. Modul 1 hingga modul 5 ini adalah inti dari pembahasan dasar kita. Cukup singkat, namun cukup komprehensif untuk kita masuk ke dalam modul inti kita, yaitu di modul ke-6. Di modul yang terakhir ini, di modul ke-6, kawan-kawan akan dikenalkan dengan sebuah tools bernama Privacy Story. Ini adalah tools yang kami buat selama studi S3. Tujuan utamanya adalah membantu tim Agile untuk mengintegrasikan privacy by design ke dalam tahap requirements dan design. Saya akan menyampaikan sedikit pengantar bagaimana tim Agile melakukan requirements dengan user story. Kemudian saya akan masuk ke dalam penjelasan privacy story itu sendiri. Dimulai dari mengidentifikasi aset, membuat data flow diagram, serta bagaimana kita akan menghasilkan privacy requirements dengan tools ini. Selanjutnya, kita juga akan melihat langkah-langkah mendapatkan solusi dengan privacy story.
Setelah mengikuti course ini, diharapkan kawan-kawan akan mendapatkan pemahaman dasar tentang privacy by design ataupun privacy engineering. Kawan-kawan juga diharapkan dapat menerapkan pemodelan ancaman atau threat modeling menggunakan Lindun. Kemudian kawan-kawan juga diharapkan dapat memahami apa itu privacy enhancing technologies serta privacy design pattern. Kawan-kawan juga diharapkan dapat memahami cara menggunakan privacy story dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Setelah selesai mengikuti course ini, kami mengajak kawan-kawan untuk mencoba langsung tools privacy story dan kami tentu saja mengharapkan feedback dari kawan-kawan semua tentang kebermanfaatan tools ini. Tools privacy story merupakan hasil luaran dari penelitian S3 saya. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Guntur Budi Herwanto. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Semenjak beberapa tahun lalu, saya melaksanakan tugas belajar, studi doktoral, di University of Vienna, Austria, dengan supervisor Profesor Gerald Quickmeyer dan Profesor Amin Choa. Topik disertasi saya adalah seputar integrasi antara natural language processing dengan privacy engineering, terutama di tahap requirements dan design. Saya menjewantahkan metodenya dalam tools privacy story yang akan kawan-kawan coba pada akhir course ini. Sekali lagi, terima kasih sudah bergabung di course ini. Dalam course ini, saya akan memandu kawan-kawan semua untuk mengenal tentang data privacy, sampai nanti di privacy by design yang sudah saya geluti selama 3 tahun belakangan ini. Selain kawan-kawan bisa belajar tentang data privacy, partisipasi kawan-kawan semua hingga akhir course adalah bagian dari kontribusi keilmuan yang akan saya dokumentasikan dan insya Allah akan saya publikasikan. Karena ini adalah bagian dari tahap akhir evaluasi dari penelitian S3 saya. Baik, demikian pengantar course ini. Selamat belajar dan tetap semangat untuk mengikuti sampai akhir course nanti.